Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian menjelang berbuka dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus juga menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya hitung-hitung posonya ini sudah 22 hari. Benar sih? Berarti nanti malam sudah malam ke-23. Berarti poso kita sudah berada di 10 hari terakhir. Karena poso itu dibagi menjadi 3. 10 hari pertama membawa rahmah. Biasanya orang anak pertama poso itu wis gliyeng ngoten. Itu ternyata bisa merontokkan apa? Kolesterol dan lain sebagainya. Jadi membawa rahmah. 10 hari kedua diampuni dosa kita. 10 hari ketiga itkum minan nar, terbebasnya dari api neraka. Setelah kita sudah 22 hari ini melaksanakan syariat puasa, menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu. Kalau malam traweh, kunjul sahur, itu kadang-kadang pekerjaan yang membosankan. Tetapi itu tidak bisa menjadi tidak bosan, bahkan menjadi sebuah semangat kalau kita memahami persoalannya. Karena hakikatnya kita itu dalam satu bulan itu digembeleng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang terbaik. Dalam bahasa agama disebut takwa. Nah, orang takwa ini orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pegang, kita punya prinsip, punya pendirian yang luar biasa. Kadang-kadang kalau orang tidak memiliki prinsip seperti itu, melihat orang kaya aja keder ya. Kalau Islam tidak, karena yang mulia itu di sisi Allah adalah orang takwa. Walaupun kuatnya kayak apa, misalnya seperti Fir'aun, raja, hina di sisi Allah itu. Kita yang mulia, orang beriman. Nah, ini harus kita tanamkan kepada diri kita, karena yang diraih itu nanti juga orang takwa, menjadi orang takwa. Lah, memiliki sifat-sifat, salah satunya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada 10 hari ketiga. 10 hari ketiga itu di situ saya katakan puncaknya orang puasa. Ya, jadi diawali dari 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga ini puncaknya puasa. Karena ada ibadah yang namanya iktikaf. Ya. Dan juga ada saat atau waktu yang namanya malam qadar. Dalam bahasa Arab disebut Lailatul Qadar. Jadi iktikaf itu apa? Iktikaf itu sesuatu hal yang kita rutinkan. Kita rutin berada di masjid.
Artinya berdiam diri di masjid untuk melakukan apa? Untuk melakukan taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Mohon ampun, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pokoknya melakukan amalan-amalan yang sekiranya Allah ridho kepada kita. Itu kurang lebih itikaf seperti itu. Itu kalau Nabi kita Muhammad SAW menurut Daun Aisyah itu beliau itu mengencangkan pinggangnya. Artinya apa? Semangat di dalam beriktikaf itu dan tidak mendekati istrinya. Karena ada larangan ketika iktikaf itu dilarang berbuat rofas kepada istri-istrinya. Itu dijaga oleh beliau itu di 10 hari terakhir ini yang disebut ibadah iktikaf. Nah kemudian ada saat itu yang sangat luar biasa, ya, yaitu disebut Lailatul Qadar. Di dalam Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Qadar. Jadi ini Quran menyatakan bahwa turunnya Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar itu tanggal berapa? Di atas tanggal 20 ke atas. Tapi ada juga yang mengatakan tanggal 17. Nah itu benar sing di tanggal 17 itu karena mengacu kepada sebuah hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa Quran ini turun pada yauma taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan kafir dan iman pas tanggal 17. Maka terjadi perbedaan pendapat di situ. Sehingga menurut Ibnu Abbas bahwa yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Quran dari Lauh Mahfuz ila sama dunya, ke langit dunia, sekaligus berjumlah 30 juz. Dan tanggal 17 itu turun ayat pertama dari langit dunia itu kepada Nabi kita Muhammad yang namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ada 5 ayat. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Nah itu turun tanggal 17. Wallahu alam. Tapi kalau itu yang turun adalah pertama pas tanggal 20 ke atas, berarti turunnya tanggal 17 itu setahun kemudian. Kalau dibalik tanggal 17 dulu masuk akal. Tanggal 17 turun, kemudian tanggal 20 ke atas turun kepada Nabi, itu dekat. Tapi Allah alam itu adalah pendapatnya para ulama terkait dengan perbedaan persepsi itu tadi. Ya kita lanjutkan, kita nggak bahas itu. Mungkin kita akan sampaikan nanti di tarawih. Kemudian wama adaro kama, tahukah kamu apakah yang disebut Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar itu nilainya setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau saya hitung itu 83 tahun. Sehingga ada sebuah riwayat
seorang berjuang di siang hari selama 83 tahun. Kalau malam tahajud selama 83 tahun, luar biasa. Itu dipuri setara dengan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kan luar biasa. Jadi ada peristiwa yang luar biasa memberikan peluang kepada kita untuk menikmati kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita mendapatkan sesuatu yang sangat berarti. Jadi kalau kita kaitkan antara iktikaf dengan Lailatul Qadar itu, falsafahnya adalah seperti falsafah ular. Ular itu kan gatel, panjangnya nyekelin wedi. Wedi napa? Wedi gatel. Kalau panas, nek ular ini abang melentung, panas, jijik, wedi. Tapi nek ular niki purun poso, purun iktikaf, ngentung istilahnya, gak mangan, gak ngombe, berubah. Ular berubah jadi apa? Kupu-kupu yang indah. Akhirnya sampai diadakan nyanyian itu, kupu-kupu yang indah dan seterusnya. Itu akibat apa? Topo broto. Topone kewan ular wau saged merubah menjadi baik, yaitu menjadi ular. Lah orang puasa itu hampir seperti itu. Di puncak puasa ini yang dinamakan ada iktikaf dan Lailatul Qadar tadi itu seperti ngentung itu. Kalau kita berhasil dalam ngentungnya itu berubah menjadi orang yang takwa. Nah kalau orang takwa ini dijanjikan oleh Allah surga. Jadi kalau panjenengan melihat Quran semua itu yang masuk surga itu bukan golongan A B C D E F G H I mboten. Tapi yang masuk surga niku mungkin wong sing iman takwa. Iman, amal soleh dan takwa. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu saya kepingin mencoba. Kira-kira kita tahu enggak kalau Lailatul Qadar itu datang? Kira-kira tahu enggak? Sebenarnya kita tahu. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi panutan kita itu adalah ketaatan kita itu kepada Allah dan Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hijau misalnya, ya hijau, kita percaya mesti. Wajib itu. Nah itu disebutkan di sini. Saya kutip di sini tanda-tanda malam Lailatul Qadar. 1. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Udara dan angin sekitarnya terasa tenang, sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda. Sabdane ngeten, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Diriwayatkan oleh At-Toyalisi, Haisami mengatakan periwayatannya adalah sikoh atau terpercaya. Ini tanda. Jadi kalau panjenengan menjumpai itu berarti malam Qadar. Maka kalau Adi Hidayat itu, Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan aku ingin oleh 100%, ya mulai awal sampai akhir ini suruh iktikaf mesti dapatnya. Nah, kira-kira begitu, mesti dapatnya. Tapi yang diperhatikan Rasulullah itu mencari Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Jadi sebenarnya kalau panjenengan dikasih sehat itu bersyukur banyak. Karena Rasulullah mengatakan jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit, tidak bisa aktivitas. Aktivitasnya sudah banyak berkurang.
Saya dalam puasa ini aja mau kelel 5 dino. Berarti duwe utang 5 dino. Soalnya loro. Ya, orang rumah sakit kayak obat awan. Esok awan bengi. Rugi. Maka ketika kita sehat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maksimalkan. Karena belum tentu kita nanti tahun depan masih hidup. Ini yang perlu kita hayati. Kemudian dilanjutkan lagi tanda-tanda itu, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia itu merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari yang lain. Ini informasi dari Rasulullah. Nomor 3, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Jadi sahabat juga pernah melihat Lailatul Qadar itu dalam mimpinya. Ya, ini tanda, sehingga kita juga perlu melihat itu. Kalau kita mengetahui tanda-tanda seperti itu, mantap kita. Oh, berarti benar. Ya. Kemudian matahari akan terbit pada pagi harinya itu dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Apa mendung untuk ya. Ini informasi dari Rasulullah SAW. Dan dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar. Seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini kurang lebih sebagai pelengkap kita tidak melakukan iktikaf dan mengharap mendapat berjumpa dengan Lailatul Qadar, paling tidak kita mengetahui tanda-tanda itu.